Nama saya Mustika Fitria Wandari dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi jurusan Administrasi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai impor kredit pajak. Di sini saya sudah memiliki dua file Microsoft Excel. Yang pertama ini ada satu file yang berisi tentang daftar kredit pajak penghasilan pasal 23 dan penghasilan pasal 22 PT MNF Pesona Indonesia. Sedangkan di sini ada Microsoft Excel yang berisi file kosong. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy NPWP yang ada di sini untuk kita pindahkan ke Excel yang baru. Ini kita copy dulu terlebih dahulu. Kemudian kita paste ke sini. Selanjutnya, setelah mengcopy NPWP, kita akan mengcopy nama pemotong. Kita copy dulu sampai semuanya, lalu kita pindahkan ke Excel yang kosong ini. Setelah itu kita mengisi alamat pemotong atau pemungut. Tetapi di file yang saya punya ini alamat pemungut atau pemotongnya tidak ada, jadi kita asumsikan saja. Kali ini saya asumsikannya di Jakarta misalnya. Lalu untuk mendragnya, kita ke pojok kanan bawah kita klik 2 kali sehingga bagian bawahnya secara otomatis dapat terisi seluruhnya. Kemudian untuk kode map atau iuran, NTPN dan jenis jumlah pembayaran dan tanggal store di file yang dimiliki PT MNF ini nggak ada, jadinya kita kosongin aja. Selanjutnya kita akan mengisi bagian sebelah kiri, yaitu jenis PPh yang dipotong, cara pembayaran, nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemotong, PPh yang dipotong, hingga tanggal bukti potong. Pertama kita mengisi jenis PPh yang dipotong. Karena kita mengisi penghasilan pasal 23, maka di sini kita akan menulis 23. Kemudian untuk mendragnya kita perlu mengklik 2 kali di bagian pojok kanan seperti ini. Otomatis selanjutnya akan terisi secara otomatis. Yang kedua ada cara pembayaran. Cara pembayarannya itu ada 2, dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Di sini kita memakai nomor 2, yaitu dipungut pihak lain. Kita enter dan kita klik 2 kali seperti cara tadi. Kemudian nomor bukti potong atau pungut. Di sini file yang saya punya udah ada nomor bukti potongnya. Ini kita copy. Kita copy nomor bukti potong untuk kita pindahkan ke file yang sudah saya sediakan. Wow. Nomor bukti potong ini nggak boleh ada yang double, maksudnya tuh nggak boleh ada yang sama gitu. Kalau misalnya yang sama nanti nggak bisa diimpor ke ISPT-nya. Jadi buat tahu ada yang sama atau enggak, kita bisa cek ke formula. Terus cara ngeblok nomor bukti potong keseluruhan. Kemudian kalian klik conditional formatting, lalu pilih highlight,
yang duplicate value. Nanti kalau misalnya ada nomor bukti potong yang sama, itu tuh tandanya warna merah. Tapi karena di sini saya sudah ngeceknya terlebih dahulu, jadi udah nggak ada yang sama lagi. Selanjutnya kita akan mengisi jenis penghasilan. Di sini itu jenisnya yaitu nomor 7. Kita isi nomor 7. Kemudian kita drag ke bawah atau ngeklik 2 kali aja biar terisi secara otomatis. Kemudian mengisi objek pemotong atau pemungut. Untuk jenis penghasilan, karena kita mau mengisi kredit pajak pasal 23, maka di sini kita jenis penghasilan PT MNF Indonesia itu termasuk yang ketujuh, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan. Maka kita klik 7, kemudian kita klik 2 kali untuk mengisi ke bawahnya. Terus untuk objek pemotong atau pemungut, kita bisa mengcopy daftar pengenaan pajak, lalu kita paste ke sini. Terus untuk PPh yang dipotong atau dipungut, kita bisa mengkopinya di sini. Ini kita drag ke bawah. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Selanjutnya untuk tanggal bukti potong atau pemungut, kita juga bisa mengkopinya di sini. Ini kita copy ke bawah. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Untuk formulanya ini kita bisa ganti di more number, kemudian kita pilih date, kemudian kita klik OK. Lalu untuk tanggal bukti potong, kita juga bisa mengkopinya dari sini. Kita copy ke bawah. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, untuk pasal 23 ini yang bagian sebelah kanannya yaitu kode MAP atau iuran pembayaran, NTPN dan jumlah pembayaran serta tanggal disetor itu memang dikosongkan. Selanjutnya setelah mengisi kredit pajak PPh 23, kita akan mengisi kredit pajak PPh 22 dengan cara langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memilih tahun sesuai dengan PT MNF Indonesia, yaitu tahun 2018. Dengan cara kita filter di tanggalnya, kemudian kita klik, lalu kita hapus yang 2017. Jadi yang di checklist hanya 2018 saja. Kemudian kita klik OK. Kalau misalnya sudah kayak gitu, selanjutnya kita pindah ke Excel sebelah kanan, yaitu Excel kosong yang nantinya akan kita import. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau untuk pasal 22, kode MAP atau iuran pembayaran sampai tanggal store itu harus diisi, terbalik dengan pasal 23 yang tadi. Nah, untuk mempermudah pengisiannya, kita mulai dari NTPN-nya terlebih dahulu. NTPN kita
copy semua, copy ke bawah, kemudian kita paste di Excel sebelah kanan yang tadi. Kita pastenya kita taruh di bawah pasal 23 yang tadi. Ini tadi di sini di bagian kita paste di bawah Excel PPH 23 yang tadi. Selanjutnya, setelah mengisi nomor, setelah mengisi NTPN, selanjutnya kita akan mengisi jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu sama dengan pajak penghasilan yang dipotong. Ini kita copy ke bawah. Ini yang saya copy hanya untuk tahun 2018 saja ya. Terus kemudian kita paste ke sini. Selanjutnya untuk tanggal store kita bisa mengkopinya juga di data ini. Nah, selanjutnya mengisi tanggal store. Tanggal store ini yaitu tanggal bank yang sudah kita ubah tadi. Ini kita copy ke bawah. Kemudian kita copy lalu kita paste ke Excel yang sebelah kanan. Selanjutnya untuk kode MAP atau iuran pembayarannya itu ada beberapa kode. Karena kita di sini untuk mengimpor pasal 22 dalam negeri, maka kodenya itu yaitu 0112.00 0112.00. Maka kita isi 0112.00. Kemudian kita pilih ke bawah, lalu kita klik kanan, kita pilih copy cells. Nah, selanjutnya untuk NPWP, nama perusahaan sama alamatnya kita sesuaikan dengan perusahaan kita. Di sini perusahaan saya tuh NPWP-nya yaitu 68.880.432.000. Nah, untuk nama PT-nya yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Kemudian untuk alamatnya juga beralamat di Jakarta. Selanjutnya kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah dengan cara sama. Kemudian ini juga kita drag ke bawah. Nah, untuk kolom A-nya jenis penghasilannya itu kita isi pasal 22. Lalu kita drag ke bawah dengan klik 2 kali. Nah, untuk pembayarannya itu kalau misalnya PPH 23 kan dibayar orang lain. Kalau ini kita dibayar sendiri, jadi kodenya tuh 1. Kita drag juga ke bawah sebanyak 2 kali. Kalau misalnya semua Excelnya sudah terisi semuanya, sudah terisi secara lengkap, maka ini kita save terlebih dahulu. Setelah kita save di Microsoft Excel, kemudian kita save as.
Kemudian kita ganti menjadi CSV untuk dapat diimpor di aplikasi ISPT PPH badannya. Dan karena kita tambahkan dengan CSV agar tidak tertukar dengan nama file yang itunya Microsoft Excel. Kemudian kita save. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik yes. Kita ke aplikasi PPH badan dengan cara mengklik utility, kemudian kita pilih import data, kemudian pilih yang kredit pajak dalam negeri badan, dan tahun pajaknya kita ubah menjadi 2018, dan kita search data yang tadi sudah kita ganti menjadi CSV. Lalu kita view data, kita klik OK, lalu kita ke view data lagi. Enak banget kan? Enak. Lalu kita klik import. Proses import selesai, tidak ada data yang gagal diimport. Lalu kita klik OK. Kalau udah keimport semua, kita bisa meng-close-nya. Sekian dari saya mengenai tutorial import kredit pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.